Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangan market XAU-USD untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan langsung aja kita lihat ya di chart seperti apa pergerakan untuk XAU-USD minggu depan. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU-USD ini selama 3 minggu ke belakang semenjak mencapai titik tertingginya 1959,61 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga di minggu kemarin. Yaitu kalau kita lihat low terakhir terbentuk di 1818,81. Terjadinya 3 minggu yang lalu dorongan impulsif bearish ya yang kecenderungannya sangat kuat. Kemudian diikuti oleh long list doji, tapi di sini dikonfirmasi oleh candle warna merah. Artinya ada penerusan penurunan yang akan terjadi di minggu depan. Tapi secara keseluruhan memang tren masih kecenderungan adalah tren kuat naik. Tapi sifatnya daripada penurunan selama 3 minggu ke belakang adalah bearish untuk koreksi. Kalau kita lihat di time frame weekly belum ada tanda ya yang namanya perubahan dari tren bearish untuk koreksi untuk menjadi kembali lagi tren naik. Dan tentunya kalau kita perhatikan selama beberapa minggu ke belakang, hal ini didorong dikarenakan news ya. Yang pertama adalah non-farm payroll yang menunjukkan positif hasilnya ya, yaitu sebesar 517.000. Kemudian CPI juga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan yang diharapkan oleh si Jeremy Powell atau The Fed sendiri. Menghasilkan di atas daripada forecast ya sebesar 6,4%. Artinya inflasi rate atau CPI kondisinya sampai dengan saat ini masih memanas, masih menguat. Dan tentunya dengan harapan penurunan ya hingga mencapai angka 2%. Si Jeremy Powell di sini kalau kita perhatikan ya nantinya pertemuan di bulan Maret untuk suku bunga lanjutan besar kemungkinan akan dinaikkan sebesar 50 basis point. Kalau kita lihat beberapa pembicara ya dari anggota The Fed sendiri atau Federal Reserve mengatakan bahwasanya besar kemungkinan akan dinaikkan sebesar 50 basis point dengan adanya data yang rilis yang menunjukkan penguatan beberapa sektor ekonomi Amerika ya di minggu-minggu yang lalu. Dan inilah merespon kondisinya ya dari data-data tersebut yang akhirnya XAU-USD terjadi penurunan hingga di hari Jumat kemarin di menyentuh ya level terendahnya 1818,81. Kalau kita ukur range pergerakan selama 1 minggu kemarin ya dari low weekly sampai dengan high-nya itu mencapai di 52.20 dolar per troy ounce. Artinya sudah memiliki syarat rata-rata ya pergerakan mingguan sebesar 50 dolar per troy ounce. Artinya ya dorongan seller yang cukup besar meskipun di akhir sesi penutupan ya di Amerika sesi 2 terjadi penguatan ya. Kalau kita perhatikan di posisi minggu kemarin candlenya meskipun menunjukkan potensi candle bearish yang cukup signifikan, tapi ini ada perlawanan ya. Ada buyer yang memiliki potensi ada terjadinya kenaikan di jangka pendek, tentunya akan menguji kuat resisten 1852,59 yang menjadikan titik uji berikutnya jika mana terjadi penguatan kembali. Tapi secara keseluruhan untuk XAU-USD ya, di time frame weekly masih kecenderungannya ada bearish untuk koreksi. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame daily untuk kita lihat kondisinya. Target untuk weekly tentunya saya akan geser ya. Ada perubahan di saat ini. Yang pertama untuk target weekly tersebut saya akan geser di area di kisaran ya. Di kisaran di area resistance ini. Tapi nanti kita lihat ya apakah betul-betul ini adalah target untuk minggu depan
Ya, sebentar saya tandain dulu, yaitu 1852,59. Area tersebut menurut saya bisa dijadikan acuan bahwasanya target weekly akan naik kuat jika mana break di atas resisten 1843,12, maka menguji kuat wilayah 1852,59. Tentunya ini time frame daily ya. Anda bisa lihat impulsif bearish yang cukup kuat dan kemudian di sini bergerak bergerak membentuk sebuah area compression ya, tentunya rapat sekali ya pergerakan daily sampai dengan posisi di hari Jumat kemarin tanggal 17 Februari. Inilah yang saya maksud ada secercah harapan bullish ya. Secercah harapan bullish kalau kita perhatikan, meskipun di time frame weekly kita tidak begitu mendapatkan informasi yang cukup kuat ya, tapi di time frame daily di sini ada informasi cukup kuat. Kalau teman-teman masih ingat dengan yang saya sampaikan ya di analisa pagi, khususnya di hari Jumat kemarin, setelah ada pembentukan long legs doji ya, ada long legs doji, saya sampaikan pagi ya. Ini ada long legs doji yang terjadi di hari Kamis dan saya membutuhkan informasi kuat untuk hari Jumat. Jika mana hari Jumat candle terbentuk candle bearish, maka akan kuat menunjukkan potensi penurunan. Jika mana candle menunjukkan candle bullish ya, penutupannya seperti ini, maka menunjukkan penguatan pada XAUUSD. Nah, itu menjadikan sebuah catatan untuk minggu depan. Karena saya melihatnya ada pembentukan hammer ya, bullish hammer ya. Ini Anda bisa lihat ekor panjang dan memiliki body yang menurut saya cukup besar, dan ini adalah candle konfirmasi yang cukup kuat menurut saya setelah pasca terbentuknya long legs doji. Ini konfirmasinya ada hammer bullish dan tentunya akan menguji kuat wilayah resisten berikutnya yang kemarin sempat tersentuh, yaitu 1843,12. Tapi memang secara keseluruhan belum bisa membuktikan di atas daripada candle sebelumnya ya, untuk high-nya masih di bawahnya. Tapi setidaknya kalau Anda bisa lihat low yang terbentuk ini memang masih kuat turun ya, artinya dorongan seller masih ada, tapi ini bisa menjadikan sebuah catatan, hati-hati ya, ada perubahan, ada secercah harapan ya untuk bullish terjadi di minggu depan. Tapi tentunya kita akan memiliki sedikit catatan ya dari candle hammer bullish ini ya, yaitu opennya, karena body candle daripada hammer bullish ini akan bisa menjadikan sebuah catatan kita. Artinya seperti ini, jika mana nantinya ya, saya tandain dulu di posisi ini adalah open yang bisa kita buat gambaran ya, open daripada candle bullish ini, hammer bullish ini. Sebentar, open bulls ya, ini saya akan tandain dulu. Kenapa? Karena kalau nantinya open bulls ini di breakout ya, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa analisa ya, maka akan berpotensi turun. Tapi selama open bulls ini tidak di breakout, opennya itu 1836,32 ya. Sebentar, setelah ini saya akan jelaskan ya, seperti ini ya. Anda bisa lihat dorongan terjadi dari pembukaan hari Jumat kemarin kan penurunannya cukup signifikan ya. Inilah terjadi karena beberapa hal, yaitu salah satunya beberapa anggota ya, si Federal Reserve atau anggota dari si Jeremy Powell mengatakan akan lebih agresif dan hawkish dalam mengambil keputusan di pertemuan berikutnya, yaitu bulan Maret, untuk kenaikan suku bunga berlanjut. Tentunya sudah disampaikan di beberapa anggota tersebut yang menjadikan dorongan seller yang cukup sangat kuat sekali. Ini terjadi di hari Jumat ya, terjadi penurunan yang cukup kuat meninggalkan daripada pembukaannya hingga menyentuh low weekly terbaru di 1818,81 yang menjadikan titik low terbaru ya yang terjadi di hari Jumat kemarin. Oke. 18,81 menjadikan titik terendahnya. Tapi terlihat ya, dorongan itu terjadi pasca
pukul, kalau nggak salah pukul 21 ya, di time frame 4 jam itu sampai penutupan terjadi dorongan buyer yang cukup kuat ya di Amerika sesi kedua. Dorongannya sangat kuat ya. Ini besar kemungkinan terjadi karena ketakutan nantinya terjadinya resesi jika mana suku bunga itu dinaikkan terus. Inilah ketakutan yang terjadi. XAUUSD kembali lagi menguat ya pasca hal tersebut ya, dan kemudian membentuk hammer bullish ya. Artinya di sini ada hammer bullish tercipta di hari Jumat kemarin, melebihi daripada pembukaan 1836.32. Ini menjadikan sebuah catatan. Makanya saya memiliki target minimal untuk minggu depan, yaitu wilayah area resisten tertingginya 1852.59. Ini menjadikan target weekly. Oke, kenapa seperti itu? Karena posisinya di sini ada harapan, ada bullish terjadi, tapi catatan kita adalah opennya ini, open bull 1836.32. Selama nanti hari Kamis ternyata ya ditutup di candle bearish dan close di bawah open 1836.32, maka itu akan menjadikan sebuah catatan berakhirnya dorongan bullish di hammer ini, pembentukan pattern ya, hammer single pattern hammer ini akan berakhir jika mana hari Senin ataupun nanti hari Selasa terjadi penutupan candle bearish di bawah 1836.32, atau akan membentuk sebuah pergerakan konsolidasi yang cukup panjang sampai nanti kita lihat hari bulan Maret ya, karena bulan Maret ini kurang lebih 1 minggu sedikit lagi ya akan berganti dari Februari ke bulan Maret. Tentunya hal itu yang perlu kita lihat untuk minggu depan ya. Poinnya adalah area open bullish dari hammer bullish, kemudian apakah mampu break di bawah open 1836.32 atau makin breakout di atas resisten 1843.12, artinya akan menuju target weekly kita resisten 1852.59. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam ya, kita perkecil apa yang menjadi wacananya ya. Apa yang menjadi wacananya tentunya dari posisi ini. Coba kita lihat. Kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam ya, di time frame 4 jam masih dalam area konsolidasi ya, yang dimana saya sudah menggambarkan posisi sebelumnya. Di sini membentuk sebuah chart pattern broadening. Anda bisa lihat ada chart pattern broadening, tentunya trendline bawah gagal di breakout ya. Di sini juga ada bullish pin bar, kemudian ada long legs doji dikonfirmasi candle impulsif. Tapi ini menjadikan sebuah catatan. Sebentar, ini saya rapikan dulu ya untuk target terdekatnya. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke, saya melihatnya ada potensi yang terjadi ya. Bentar, ini saya hapus dulu aja supaya tidak terlalu banyak garis-garis yang ada ya. Nah, Anda bisa lihat posisinya. Terjadi dorongan pergerakan impulsif yang cukup sangat kuat ya ini. Ya, ini pukul 21 ya, benar pukul 9 malam sampai dengan jam 1 malam terjadi dorongan impulsif yang sangat kuat, dan saat ini tentunya menguji kuat resisten terdekatnya yaitu di 1843. Makanya di sini menjadikan sebuah catatan kita, yaitu pattern terbentuk ya tentunya di area resisten ini, yaitu di kisaran 1843. Itu yang menjadikan titik pengujian ya berikutnya ya, yang akan kita lihat nantinya posisi ini. Sebentar, saya geser dulu. Oke ya, itu menjadikan titik uji berikutnya, tapi menjadikan sebuah catatan lagi di time frame 4 jam. Dorongan bullish pasti ada karena terbentuknya time frame daily ada hammer bullish sekali lagi. Tapi di sini menariknya, Anda bisa lihat impulsif bodinya cukup besar, tapi di jam berikutnya di akhir sesi penutupan candlenya tidak berhasil melebihi 50% daripada impulsif bullish ini, malah membentuk candle yang bodinya cukup kecil ya. Artinya tidak ada kemampuan bullish terjadi breakout di atas resisten. Nah, ini yang menjadikan sebuah catatan berikutnya gitu. Apakah nanti hari Senin
Meskipun kalau saya lihat ada pergerakan bullish yang akan breakout di atas 1843 dan menuju wilayah 1852, tapi di posisi ini sudah terlihat adanya ketidakmampuan dia break di atas daripada area resistennya, dan ini akan membutuhkan di beberapa jam ke depan ya, khususnya time frame 4 jam. Ada dua catatan menurut saya. Kalau nantinya pembukaan daripada sesi Asia, ini catat ya teman-teman, pembukaan di sesi Asia kalau candle tersebut breakout di bawah pembukaan time frame 4 jam dari candle bullish ini, yaitu 1840.73, breakout di bawah 1840.73 ya, close di bawah candle bawah ini ya, maka menurut saya akan terjadi koreksi ya. Artinya koreksi itu selama tidak break di bawah open dari hammer tadi ya, ini 1827.2 berapa tadi ya? Open, nah ini sorry ini ya 1836.32 ya, masih kecenderungan akan menguat menuju resisten terkuatnya, yaitu target weekly kita 1852.49. Itu yang menjadi sebuah catatan ya tentunya. Jadi artinya seperti ini, kalau nantinya perhatikan ya, ini seolah-olah candle bearish ya, saya gambarkan. Anda bisa lihat nih, ini adalah candle bearish ya, saya ganti warna merah ya, seperti ini. Nah, kalau nanti hari Senin ya candlenya seperti ini, 4 jam dari jam 6 sampai jam 9 close-nya seperti ini ya, di bawah daripada open 1840.73, maka menunjukkan potensi terjadinya koreksi. Saya bilang koreksi dulu karena selama pergerakan itu tidak break di bawah open 1836.32, di break di bawah ini, maka kecenderungannya masih membentuk sebuah pergerakan koreksi ya. Bisa juga nanti akan menyentuh, ini kan 50% daripada broadening ya, yaitu di kisaran 1833, dia akan kembali lagi naik juga bisa terjadi. Maka biasanya kan terjadi 2 kali candle nih, contoh seperti ini. Nah, ini penerusannya contohnya ya, contohnya seperti ini. Nah, candle berikutnya ternyata berhasil break di bawah open, maka kecenderungan ini akan koreksinya cukup panjang ya. Tapi kalau posisinya masih seperti ini ya, masih di atas daripada candle open, dan ini ternyata setelah itu dia akan naik membentuk candle bullish ya, hati-hati, maka akan bergerak naik berlanjut gitu. Apalagi kalau posisinya seperti ini di hari Senin ya, contohnya ternyata candlenya masih bullish dari sesi Asia ya, ini saya katakan sesi Asia dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi close-nya di atas resisten seperti ini ya, makin melanjutkan kekuatan bullishnya. Tapi kalau masih bergerak di range area ini ya, meskipun seperti ini ya, terlihat akan terjadi konsolidasi sampai kita lihat nanti ada perubahan pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini ya, yang menunjukkan potensi penurunan ya berlanjut. Maka hal yang perlu kita perhatikan berikutnya, apakah mampu break di bawah open 1836.32. Itu gambarannya. Oke ya, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita lihat. Nah, di 1 jam sudah ada konfirmasi, udah jelas. Anda bisa lihat impulsif ya, sampai dengan posisi ke atas, body candlenya semakin mengecil. Nah ini ya, body candle semakin mengecil, apalagi pukul 3 pagi dikonfirmasi candle bearish, terlihat memakan daripada candle sebelumnya. Artinya ada bearish engulfing di posisi ini ya. Dengan posisi juga di candle berikutnya ada long legs doji, maka membutuhkan satu konfirmasi. Maka saya katakan open daripada bulls di time frame 4 jam ya, ini saya tandain 1840 ini 0.73. Jika mana 1 jamnya aja, jam 6 sampai dengan jam 7 close di bawah 1840.73, ini sudah akan terjadi yang namanya koreksi. Maka hal yang perlu kita lihat besok area ini ya, dari open area ini ya, sebentar ini saya akan tandain untuk menjadikan titik pemantauan kita ya, ini menjadikan titik pantau ya, di kisaran 1836 sampai dengan 1833.23.
ini menjadikan titik pantau besok hari Senin. Artinya kalau sampai area sini ya terjadi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar ya, 3 in setup ya. Ini atau 3 white shoulder ya, hijaunya 3 kali, maka kecenderungannya akan menuju wilayah 1852. Tentunya akan menguji sekali lagi resisten 1843.12. Tapi kalau di sini masih impulsif bearish dan close di bawah 1836.32 yang menjadikan candle open daripada hammer bullish ini ya, apalagi close di bawah support, maka kecenderungannya akan kembali turun, yaitu menguji kuat wilayah ini, area key supportnya 1824.99. Inilah menjadikan sebuah catatan ya untuk hari Senin besok ya. Jadi kalau kita gambarkan skenarionya ya, ini saya akan gambarkan skenarionya sebentar. Menurut saya ada dua hal penting ya, meskipun ini sudah terjadi pelemahan atau seller sudah masuk di wilayah resisten 1843.12, tapi ini kan gagal breakout ya. Kemudian ada long legs doji di time frame 1 jam ini, maka memang ini membutuhkan konfirmasi ya. Artinya menurut saya kalau teman-teman melihat dengan kondisi seperti ini sih, saya sarankan wait and see dulu, melihat apakah ada candle bearish ya. Yang pertama ya, close di bawah open 1840.73, maka saya pastikan harga akan menuju wilayah ini. Oke, yaitu wilayah open 1836.32 sampai dengan 1833.23. Jika mana area ini ada pembentukan, oke, catat ya, ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup atau single pattern, double pattern yang menunjukkan pembalikan dari penurunan ini ya, maka dia akan menguji kuat resisten, menurut saya akan kembali menguji level berikutnya 1852.59. Oke, ini saya ganti warna hijau. Nah, seperti ini. Jelas ya gambarannya ya, akan terjadi koreksi. Tentunya karena apa? Anda bisa lihat ini adalah gelombang impulsif ya di time frame 1 jam. Kemudian pasti akan membentuk gelombang korektif. Gelombang korektifnya yaitu kuat menguji wilayah EMA 50 dan area support ataupun area opennya. Make sense sih menurut saya. Ini pun berkisaran antara 38,2% kalau kita ukur dari titik terendah pergerakannya ya, dari ekor sampai dengan level tertingginya. Nah, ya di atas daripada 50% atau di atas daripada 38,2% Anda bisa lihat. Nah, ya. Ada 38,2% yang akan diuji di area sini. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Area itu maka di sini saya jadikan acuan nantinya kalau terjadi koreksi. Berikutnya, kalau memang menunjukkan pasar tersebut tidak membentuk sebuah bearish ya, candle bearish setelah pasca long legs doji ini, bahkan membentuk candle bullish dan close di atas 1843.12, maka saya pastikan hari Senin langsung akan menguat. Catatannya di situ ya. Catatannya setelah long legs doji ini ya. Apakah candle time frame 1 jam ada candle bullish atau candle bearish, close di bawah open atau close di atas resisten? Kalau di atas resisten maka dia akan langsung menguat menuju area berikutnya, resisten berikutnya ada 1852.59 yang akan diuji. Itu menjadikan sebuah catatan untuk pergerakan di hari Senin besok. Oke? Ya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau candle di area support dan open, kalau tadi kan saya katakan pembentukan candle pembalikan ya atau reversal. Ya, tapi kalau candle itu ternyata penurunan atau penerusan koreksinya ada impulsif bearish, hati-hati. Impulsif bearish close di bawah support 1833.23, maka menurut saya kecenderungannya akan melanjutkan penurunannya. Oke? Yaitu menguji wilayah area key support dulu. Nah, kita pantau sampai area sini dulu. Ya, saya ganti warna merah. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Makanya saya katakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa mengikuti apa yang saya jelaskan. Dan saya katakan setiap trading tuh jangan terburu-buru ambil posisi, pastikan dulu konfirmasi dari setiap candle yang muncul. Oke, ya contohnya seperti ini. Ada area-area penting yang perlu kita pantau, ada area-area penting yang harus kita lihat. Apakah ada konfirmasi di wilayah area penting ya?
ya contohnya area penting ya, contoh area support, resisten, area SND, kemudian banyak hal ya, area order block contohnya, atau area order flow, ada area pembukaan bullish dan lain sebagainya, itu termasuk area penting, dan area trendline juga termasuk area penting. Itu ya teknik strategi. Jadi ini adalah trading plan saya akan melihat potensi mana yang harus kita entry di area mana setelah ada konfirmasi jelas. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan nanti insya Allah pukul 20.00 WIB ya, nanti malam saya akan live membahas selanjutan daripada apa yang saya sampaikan ini. Teman-teman bisa tanya jawab, bisa sharing ya. Nanti insya Allah saya akan live di YouTube pukul 20.00 malam hari Minggu ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya kepada teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.